Halo, selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Kali ini nih kita mau bongkar soal angka Reynolds. Seru nih berdasarkan materi-materi yang Anda bagikan juga. Iya, benar. Tujuannya, ya kita mau gali inti konsep ini. Kedengerannya teknis banget ya angka Reynolds. Tapi, sebenarnya ini ada di mana-mana loh, di aliran sekitar kita. Persis, dari pipa air sampai sayap pesawat yang ada di catatan Anda itu ya? Nah, itu dia. Oke, langsung aja ya. Jadi angka Reynolds ini, intinya itu sebuah angka. Nggak ada satuannya, jadi tanpa dimensi. Betul, semacam skor gitulah ya. Ya, kayak skor. Dan ini penting banget buat memprediksi gitu ya, pola aliran fluida. Bisa cairan, bisa juga gas. Tepat sekali. Dan inti konsepnya itu seperti yang ditekankan di beberapa sumber Anda juga, ini soal pertarungan. Kayak ada dua kekuatan utama gitu di dalam fluida. Pertarungan, maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja kayak tarik tambang di dalam fluida itu sendiri. Di satu sisi, ada yang namanya gaya inersia. Gaya inersia. Ini kalau saya lihat dari catatan Anda, kayaknya ini sifat keras kepala fluida itu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Kecenderungannya buat terus gerak lurus, cepat kalau udah mulai gerak. Makin gede inersianya, makin susah diatur gitu alirannya. Benar nggak? Nah, bener banget. Itu dia. Terus, di sisi lain tali tambangnya nih, ada gaya viskositas. Atau gampangnya kekentalan lah. Oke, kekentalan. Kayak madu sama air gitu ya, beda kentalnya. Iya, betul. Viskositas ini kayak gesekan internal di fluida itu. Fungsinya kayak rem alami gitu. Nahan aliran biar tetap tenang, mulus, teratur. Jadi ada yang mau bikin lurus terus, ada yang rem. Nah, angka Reynolds ini tugasnya yaitu membandingkan mana yang lebih kuat, mana yang dominan di antara dua gaya tadi. Oke. Jadi perbandingan ini yang nentuin alirannya bakal kayak gimana. Kalau si keras kepala atau inersia yang menang, alirannya jadi kacau ya, yang disebut turbulen itu. Betul, turbulen. Tapi kalau si rem atau viskositas yang lebih kuat, alirannya jadi tenang, mulus. Itu yang laminar. Tepat, laminar. Di salah satu paper Anda kan ada rumus RE sama dengan V kali D, Kerr per via. Iya, ada tuh. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu hafal rumusnya sih. Yang penting itu fungsinya sebagai alat prediksi. Itu yang paling kuat. Alat prediksi jenis aliran ya? Oke. Betul, coba deh kita pakai analogi yang mirip sama contoh di salah satu artikel Anda. Misalnya kita lagi nyiram tanaman pakai selang. Oke, nyiram tanaman. Pas keran dibuka dikit aja, pelan gitu, airnya keluar mulus kan? Lurus, bening, hampir nggak kelihatan geraknya. Iya. Kayak lapisan air gitu ya? Nah, partikel airnya itu seolah-olah jalan berbaris rapi di lapisan-lapisan paralel. Ini yang kita sebut aliran laminar. Angka Reynolds-nya rendah banget ini, biasanya sih di bawah 2000. Oke, laminar rendah. Terus, kalau keran kita buka agak kencengan dikit, apa langsung jadi kacau gitu? Nggak langsung juga, ada fase tengah-tengahnya. Alirannya mulai agak goyang dikit, mungkin muncul pusaran-pusaran kecil gitu, jadi agak nggak stabil. Oh, jadi nggak langsung lompat ya? Iya, ini zona transisi. Di sini nih pertarungan antara si inersia sama viskositas lagi sengit-sengitnya. Angka Reynolds-nya ya di tengah-tengah, kira-kira antara 2000 sampai 4000 lah. Oke, transisi. Nah, sekarang nih yang seru. Gimana kalau kita maksimalkan gaya keras kepala si air tadi? Buka keran pol. Kayak yang digambar di salah satu diagram Anda itu. Alirannya jadi super kacau dong. Bener banget. Airnya nyembur deras, nggak beraturan, acak-acakan, penuh pusaran di mana-mana. Kadang bunyinya juga lebih kencang kan? Iya, bener juga. Itu dia aliran turbulen. Angka Reynolds-nya tinggi banget, di atas 4000. Nah, aliran turbulen ini seringnya artinya lebih banyak energi yang kebuang, boros gitu, karena gesekan sama kekacauan di dalamnya. Wah, jadi paham bedanya laminar sama turbulen ini penting banget ya. Pengaruhnya gede. Kayak di berbagai bidang yang Anda sebut di materi juga. Misalnya di teknik sipil atau mesin. Iya, betul. Buat desain pipa misalnya, insinyur pasti pengennya angka Reynolds rendah mungkin kan? Biar alirannya efisien, pompanya nggak kerja keras, jadi hemat energi. Bener banget, efisiensi itu kuncinya. Dan di bidang lain yang juga Anda soroti, kayak penerbangan. Wah, ini krusial banget. Penerbangan ya? Sayap pesawat itu? Iya, desain sayap pesawat itu dioptimalkan banget supaya aliran udara di permukaannya sebisa mungkin tetap laminar.
Jauh lebih bagus buat menghasilkan gaya angkat lift yang maksimal, tapi hambatannya drag minimal. Oh gitu ya. Jadi biar terbangnya gampang dan irit bahan bakar juga ya? Tepat. Sama juga kayak desain bodi mobil yang aerodinamis itu loh. Ya, mobil-mobil sport atau mobil modern kan bentuknya aneh-aneh tuh kadang. Nah, tujuannya sama. Meminimalkan hambatan udara dengan cara ngatur aliran udara di sekitarnya. Ujung-ujungnya ya irit bensin lagi. Saya jadi kepikiran, kalau lihat asap rokok atau asap dari cerobong asap deh. Awalnya kan lurus rapih gitu ya naiknya. Terus tiba-tiba di atas jadi buyar, berantakan. Itu contoh angka Reynolds lagi beraksi ya? Itu contoh visual yang bagus banget. Iya, itu dia. Awalnya laminar, karena kecepatannya atau ada gangguan, jadi turbulen. Keren ya? Dan aplikasinya luas loh, sampai ke skala yang lebih kecil, lebih personal atau biologis. Kayak yang ada di materi Anda juga. Misalnya, aliran darah di pembuluh darah kita. Aliran darah? Wah, gimana tuh? Normalnya nih, aliran darah kita itu angka Reynolds-nya rendah, jadi cenderung laminar. Kenapa penting? Ya, biar lancar, satu hal. Tapi juga buat mencegah kerusakan sel darah merah. Kalau alirannya turbulen banget, sel darah bisa rusuk loh. Serius? Iya. Makanya, ini jadi pertimbangan penting banget, misalnya pas desain katup jantung buatan. Harus dipikirin biar nggak bikin turbulensi berlebih. Wah, kompleks juga ya ternyata. Tentu. Bahkan di olahraga, kayak yang Anda catat juga soal atlet renang atau sepeda, kenapa mereka posisinya nunduk banget atau badannya lurus banget pas renang? Biar cepat. Iya, biar cepat, tapi gimana caranya? Ya dengan jadi se-streamline mungkin. Tujuannya yaitu ngurangin hambatan. Caranya, jaga aliran air atau udara di sekitar tubuh mereka tetap selaminar mungkin. Masuk akal, masuk akal. Sampai di dapur pun kita ngalamin kok, pas ngaduk kopi atau teh panas, kita sengaja kan bikin pusaran, bikin turbulensi, biar gula atau susunya nyampur rata. Iya juga ya. Begitu kita berhenti ngaduk, pelan-pelan alirannya tenang lagi kan, balik jadi laminar. Jadi makin jelas nih ya, angka Reynolds ini beneran bukan cuma teori di buku fisika. Ini tuh gambaran nyata pertarungan antara keteraturan lawan kekacauan gitu ya di setiap aliran yang kita lihat sehari-hari. Persis kayak contoh-contoh di materi Anda. Iya, betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik nih buat Anda. Setelah kita paham dinamika tarik tambang antara si inersia dan viskositas ini. Kira-kira pandangan Anda berubah nggak pas lihat desain benda-benda di sekitar? Atau mungkin sistem alami kayak pola cuaca atau aliran sungai? Apakah aliran yang super mulus, yang laminar itu selalu jadi tujuan utama? Selalu paling bagus gitu? Maksudnya? Atau jangan-jangan ada situasi lain gitu selain ngaduk kopi tadi ya, di mana turbulensi yang terkontrol malah ngasih keuntungan tertentu. Mungkin buat pencampuran yang lebih efisien atau pendinginan yang lebih cepat gitu misalnya. Wah, pertanyaan menarik tuh buat dipikirin lagi. Apakah mulus selalu lebih baik? Atau kadang kekacauan yang teratur justru berguna ya? Oke deh. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sip. Terima kasih banyak sudah menyimak penyelaman mendalam kita soal angka Reynolds hari ini yang kita gali bareng-bareng dari materi Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.